Shalom jemaat Tuhan, kita semua yakin dan percaya bahwa Allah yang kita sembah, Dia adalah sumber pertolongan bagi kita. Dia adalah tempat perlindungan bagi setiap kita. Dan kita semua yakin dan percaya bahwa di dalam Tuhan kita akan aman terpelihara. Mari jemaat Tuhan, bersama-sama kita siapkan hati kita akan memuji Tuhan saat ini. Ku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan semesta. Dia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tak akan terlelap. Dia takkan terlelap, dia takkan terlena. Dia menjaga umatnya dengan setia. Mentari siang takkan menyakiti bulan juga bulan. Di waktu malam Tuhanlah yang menjagamu dari segala bahaya. Tuhanlah yang memeliharakan nyawamu. Tuhanlah yang menjaga kehidupan umatnya dari sekarang sampai selamanya. La 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 la. Mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan semesta. Dia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tak akan terlelap. Dia takkan terlelap, dia takkan terlena. Dia menjaga umatnya dengan setia. Mentari siang takkan menyakitimu dan juga bulan. Di waktu malam Tuhanlah yang menjagamu dari segala bahaya. Tuhanlah yang memeliharakan nyawamu. Tuhanlah yang menjaga kehidupan umatnya dari sekarang sampai selamanya. La 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 la. Menyakitimu dan juga bulan. Di waktu malam Tuhanlah yang menjagamu dari segala bahaya. Tuhanlah yang memeliharakan nyawamu. Tuhanlah yang menjaga kehidupan umatnya dari sekarang sampai selamanya. La 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 Haleluya, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Puji nama Tuhan, kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan mari jemaat Tuhan bersama-sama kita naikkan pujian ini bagi Tuhan.
Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Terima kasih ya Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu saat ini oleh karena kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang Kau selalu nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur sampai dengan titik ini ya Tuhan, sampai dengan hari ini Engkau terus masih memeliharakan akan kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Saat hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau nyatakan isi hati-Mu bagi kami semua. Tuhan, kami membutuhkan Engkau setiap waktu. Kami membutuhkan pemeliharaan Tuhan, penyertaan Roh-Mu ya Tuhan dalam kehidupan setiap kami, dalam langkah demi langkah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Engkaulah yang memeliharkan kehidupan kami. Engkaulah Allah yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami mau rindu senantiasa Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Sehingga kehidupan kami senantiasa terpelihara di dalam Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, ini doa kami. Kami akan sambut firman Tuhan. Segala rancangan kuasa kegelapan roh jahat apapun bentuknya, yang mau mencoba, mau mengganggu, yang mau merampas sukacita kami. Bahkan ketika kami mendengarkan firman Tuhan, saat ini Tuhan kami satukan hati kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu ya Tuhan yang Kau pakai menyampaikan isi hati-Mu bagi kami semua pada saat ini. Biar kiranya senantiasa apa yang dinyatakan pada saat ini adalah rencana Tuhan bagi kami semua untuk kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan dari awal pertengahan sampai selesainya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah rancangan Tuhan saja terjadi atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin.
Shalom, puji nama Tuhan, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu serta saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, belakangan ini banyak sekali orang-orang yang digelisahkan oleh wabah penyakit global, yaitu virus corona yang disebut dengan COVID-19. Banyak orang menjadi khawatir, menjadi cemas dan takut. Takut ketemu dengan orang, sehingga saya sempat menyaksikan tayangan yang saya lihat yang di-share di grup-grup WA, orang baku lewat, itu mereka terkaget dan akhirnya mereka harus minggir, bahkan pada saat mereka harus bersimpangan persis mereka harus balik badan dan mulai jalan pelan-pelan. Mereka begitu ketakutan, takut menerima sesuatu dari seseorang. Dan pada saat kita menerima sesuatu dari seseorang, kita mulai mikir, itu orang kena virus corona enggak ya? Nah, ketakutan yang begitu luar biasa. Bahkan ada orang yang takut sama sekali untuk keluar rumah, ke pasar juga tidak dan sebagainya. Ada juga yang sampai ketakutannya begitu berlebihan, saudara. Sehingga pada saat ada satu kebijakan dari pemerintah mengenai social distancing, swalayan dan supermarket diserbu penuh. Antri, ya. Semula takut untuk berjumpa dengan orang, tapi pada saat di swalayan juga akhirnya mereka nggak takut. Gitu ya, mau nggak mau mereka harus bersentuhan dengan orang. Contoh orang di swalayan, saudara, pada saat mereka ambil itu sabun Detol, mereka pegang itu sabun Detol. Mereka nggak tahu kalau sebelumnya udah pernah dipegang oleh beberapa orang juga begitu. Nah, sikon dan kondisi yang akhirnya membuat orang yang semakin tidak menentu. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, gelisah itu sama dengan khawatir, takut. Dikatakan bahwa kalau di saat kita khawatir, di saat kita takut, imun atau daya tahan tubuh kita akan menurun dan itu akan mengganggu kesehatan kita. Bahkan saudara yang dikasih oleh Tuhan, pemazmur Bani Korah berkata, di dalam Mazmur 42 ayat 6, dikatakan bahwa mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku, berharaplah kepada Allah. Bahkan Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang pertama, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengapa Yesus berkata, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku? Ini yang akan menjadi tema khotbah kita pada saat pagi hari ini, yaitu penjagaan Tuhan. Tema pada pagi hari ini yaitu penjagaan Tuhan. Mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita membaca di dalam Mazmur pasal 121. Kita baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Mazmur 121 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan penjaga Israel, nyanyian Syarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Saudara, pemazmur Daud menyatakan ungkapan isi hatinya yang tercatat, yang tertulis, yang sudah kita baca di dalam Mazmur 121 tadi. Saudara, kita tahu bahwa Daud adalah raja Israel yang kedua setelah dia menggantikan Saul. Pahlawan yang gagah perkasa yang diurapi oleh Tuhan. Daud selalu berhasil dalam setiap peperangan yang dia pimpin. Daud berhasil mengalahkan Goliat dan setiap peperangan dia berhasil dan dia selalu menang. Kenapa? Karena Tuhan beserta dengan dia. Daud adalah pribadi yang sangat mencintai Tuhan, lebih dari apapun dan siapapun. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita ketahui bersama sepanjang kita membaca kisah Daud di dalam Alkitab, tetapi perjalanan Daud sebelum dan sesudah menjadi raja itu tidaklah mudah. Menghadapi tantangan dan aniaya yang sangat luar biasa dari mertuanya sendiri. Kita tahu siapa mertuanya? Saul.
permasalahan dalam rumah tangga yang tiada henti-hentinya. Kita membaca di dalam kitab sejarah yang kita baca di dalam Alkitab, Amnon memperkosa Tamar, Absalom membunuh Amnon, Absalom memberontak terhadap Daud, dan berkali-kali dalam waktu yang cukup lama, Daud harus mengungsi, bahkan berpura-pura menjadi gila untuk meluputkan dirinya dari tangan musuhnya. Ini adalah situasi dan kondisi yang tidak mudah. Nah, pada saat-saat seperti itulah, pada saat-saat mengalami pergumulan yang berat, pemazmur Daud berkata dalam mazmurnya, dalam Mazmur 121 yang kita baca ayat pertama tadi, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Bukan berarti di saat dia melayangkan matanya ke gunung-gunung, dia mulai menaruh pengharapannya kepada gunung-gunung itu, dan dia percaya kepada gunung-gunung itu. Bukan. Tapi dia sedang berkomunikasi, dia sedang berbicara, dia sedang terus memandang kepada Tuhannya. Ayat kedua berkata, di saat Daud berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Daud sendiri menjawab dengan tegas, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Begitu tegas dan total jawaban Daud. Daud hanya percaya bahwa hanya Tuhanlah sumber pertolongannya. Daud hanya percaya kepada Tuhan. Mengapa saudara? Karena ia tahu, yang pertama, Tuhan yang selalu menopang, memberikan kekuatan. Kita baca ayat yang ketiga dari Mazmur 121 ayat yang ketiga dikatakan, ia takkan membiarkan kakimu goyah. Arti goyah dalam kamus KBBI adalah, goyah itu artinya goyang. Karena tidak kuku letaknya sehingga goyang. Arti goyah dua adalah tidak teguh. Yang ketiga tidak tetap. Berbicara mengenai pendirian, keyakinan, itu arti daripada goyah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, berbicara mengenai kaki yang goyah, saya teringat saya memiliki suatu pengalaman. Beberapa tahun yang lalu, pada saat peristiwa gempa 2018, September 2018, ya pada saat itu terjadi suatu gempa yang begitu besar, ya. Dan saat saya mendengar bahwa ibu saya meninggal di tempat karena tertimpa tembok yang tingginya kurang lebih 4 meter. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saat saya mendengar bahwa ibu saya meninggal di tempat karena tertimpa tembok itu, jujur pada saat itu betul-betul kedua kaki saya ini rasa lemas, rasa goyah. Iya, secara fisik saya tetap memaksakan diri saya untuk tetap kuat. Saya tetap berusaha untuk melangkah. Saya tetap berdiri, berusaha untuk berdiri, dan saya tetap berusaha untuk melangkah. Tetapi sesungguhnya saudara jujur, pada saat itu kaki saya rasa lemas, lemas seluruhnya. Ya, secara manusia mau melangkah pun tidak ada kemampuan. Tetapi saya tetap berusaha untuk menguatkan hati saya. Dan di saat seperti itu, saya tidak berpikir tentang siapapun. Saya tidak mencari siapapun. Hanya Dia yang saya cari. Saya berdiri di samping mobil dan saya ingat saya berpegangan di samping mobil saat itu. Di dalam hati saya berkata, aku percaya Tuhan, semua dalam kedaulatan-Mu. Tolong kuatkan saya, karena aku percaya Engkaulah pertolonganku dan Engkaulah kekuatanku. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada saat itu bukan hanya kaki saya yang jadi kuat, tapi juga iman saya tak sedikit pun tergoyahkan. Karena saya percaya Tuhanlah sumber pertolongan saya. Dialah yang akan terus memampukan dan menguatkan saya. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, puji nama Tuhan, Dia terus menguatkan saya. Karena Dia adalah sumber pertolongan kita. Bukan hanya saya, tapi kita semua. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang kedua, selain dikatakan bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan, yang kedua, Tuhan penjaga yang tidak pernah terlelap dan tertidur.
Itu kita bisa baca di dalam Mazmur 121 ayat 3b sampai dengan ayat yang keempat. Dikatakan demikian. Penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Ayat ini menegaskan bahwa benarlah Dia adalah Tuhan yang tetap terjaga. Komitmen dan konsistennya sebagai penjaga melebihi seorang ibu yang sedang menjaga anaknya. Saudara, saya adalah seorang ibu. Saya sangat mengasihi anak saya. Pada saat setelah melahirkan anak kami, Jaden, saat itu suami saya sedang ada di luar kota. Saya harus menjaga dia. Semalam-malaman saya harus menjaga dia, merawat. Sedangkan pada saat itu saya pasca operasi, ya, sesar. Nah saudara, hati seorang ibu pada saat mendapat seorang anak itu luar biasa. Pokoknya apapun akan dilakukan. Saya belajar juga total mengasihi anak tersebut. Dengan segenap jiwa raga saya merawat dia, menjaga dia. Di saat saya ngantuk pun saya berusaha untuk terus menjaga dia. Tapi saudara, secinta-cintanya saya kepada anak saya, sebesar-besarnya saya punya hasrat, saya punya keinginan, saya punya kerinduan untuk terus menjaga dia. Tetap sebagai seorang ibu, saya dalam keterbatasan. Sehingga beberapa kali saudara, waktu saya menjaga dia, masih bayi pada saat itu kan 2 jam sekali kurang lebih dia harus minum susu gitu ya. Saya harus jaga sendirian, dalam keadaan saya ngantuk-ngantuk, saya berusaha gendong dia, saya pangku dia, tapi saya sudah atur posisi. Sehingga kalau sampai saya tertidur, ini anak tidak terjatuh. Dan ternyata benar saudara, walaupun dengan hati yang begitu mengasihi dia, begitu mencintai dia, saya tidak akan membiarkan dia terjatuh, saya mau menjaga dia, tapi saya bisa terlelap juga. Jadi sambil kasih minum susu, saya terlelap, sehingga tuh botol susu sempat terjatuh, kagetlah saya. Ya, tapi saya sudah atur posisi sehingga anak ini tidak sampai terjatuh. Terlepas tapi tetap masih di dalam pangkuan saya. Nah, itu membuktikan bahwa kita sebagai seorang ibu pun terbatas. Walaupun seberapa besar cinta kita kepada anak kita, terbatas. Tapi saudara tahu, Tuhan penjaga kita, Dia tidak pernah terlelap dan Dia tidak pernah tertidur. Situasi dan kondisi apapun yang saudara alami saat ini, di saat saudara mendengar akan pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, Tuhan tahu persis situasi dan kondisi saudara, hati saudara, kegelisahan saudara, kekhawatiran saudara, Tuhan tahu persis. Tapi Tuhan tinggal menunggu saudara, apakah saudara percaya kepada Dia, bahwa Dia adalah penjaga yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Dan di saat saudara mengalami kegelisahan, kepada siapa saudara lari? Kepada siapa saudara cari? Saudara mencari siapa? Percayalah, Tuhan adalah penjaga yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Amin. Penjagaan Tuhan begitu nyata. Bukan hanya hal-hal lahiriah saja, tetapi atas nyawa kita juga. Hal itu dikatakan oleh pemazmur di dalam Mazmur 121 ayat yang ke-7. Dikatakan bahwa ayat yang ke-7, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagai orang tua yang mencintai anak-anak, kita tidak akan bisa menjaga keluar masuk anak-anak kita setiap saat. Tadi saya sudah katakan, sebesar-besarnya kasih kita, cinta kita kepada anak-anak kita, jujur, kita terbatas. Kemampuan kita, kekuatan kita, kasih kita juga tetap terbatas. Tetapi Tuhan tidak pernah terbatas. Penjagaan Tuhan dan perlindungannya luar biasa. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tidak pernah sedetik pun Tuhan itu terlelap. Ya, kalau ada satuan waktu yang lebih kecil daripada detik, saudara nggak tahu apa namanya ya. Tidak pernah Tuhan terlelap. Tetapi kalau kita manusia masih bisa terlelap. Ya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bangga memiliki Tuhan. Kita bangga memiliki Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah penjaga yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Yang ketiga, mengapa Daud percaya kepada Tuhan? Karena ia tahu
Tuhan adalah perlindungannya. Tuhan adalah perlindungan kita. Selain sebagai penjaga, Tuhan juga sebagai perlindungan kita. Mazmur 121 ayat yang kelima berkata, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Kata naungan saudara sama dengan artinya adalah perlindungan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, Tuhanlah perlindungan. Jadi selain Tuhan adalah penjaga kita, Dia juga adalah tempat perlindungan kita. Dia adalah perlindungan kita. Berbicara mengenai tentang perlindungan Allah, saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita baca di dalam Mazmur pasal 91. Kita baca mulai ayat yang pertama. Kita akan banyak membaca ayat pada saat ini, karena inilah firman Tuhan, inilah isi hati Allah, kita perlu memahaminya. Dalam lindungan Tuhan, Mazmur 91, saya akan bacakan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ayat yang ketujuh, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Ayat 10, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan adalah perlindungan kita. Kita sudah membaca di dalam Mazmur 91 mengenai perlindungannya. Penyakit sampar, bahkan penyakit menular manapun tidak akan mengganggu kita, tidak akan menyerang kita. Karena itu adalah janji Tuhan, perlindungan Tuhan. Malaikat-malaikat Tuhan akan membentengi kita senantiasa. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, luar biasa, kita memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita sesaat pun juga, tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Dengan demikian, adakah alasan kita untuk khawatir? Adakah alasan kita untuk cemas? Adakah alasan untuk kita takut? Mari saudara yang dikasih oleh Tuhan, bawalah diri saudara semakin dekat dengan Tuhan. Bawa hati saudara semakin percaya kepada Tuhan. Bawa hati saudara semakin melekat kepada Tuhan. Mengapa saudara? Mazmur 91 ayat 14-15 dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Luar biasa saudara. Bahwa hidup kita semakin dekat kepada Tuhan. Bahwa hati kita semakin melekat kepada Dia. Karena firman Allah berkata, orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, orang-orang yang dekat kepada Tuhan, orang-orang yang selalu menaruh pengharapannya kepada Tuhan, orang-orang yang percaya bahwa Tuhanlah sumber pertolongannya. Apa yang dikatakan saudara? Tuhan berkata, aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Dan yang luar biasa, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Tuhan bukan hanya sekedar meluputkan kita dari balas sampar apapun, wabah apapun, dan malapetaka apapun. Tapi dikatakan Tuhan akan meluputkan kita. Setiap orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan, dan yang selalu percaya bahwa Dialah sumber pertolongannya. Tuhan bukan hanya meluputkannya, tetapi dikatakan Tuhan akan memuliakannya. Saya dan saudara akan dimuliakan. Saya dan saudara adalah orang-orang yang berkenan di hatinya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan.
Tidak ada alasan sedikit pun bagi kita. Situasi yang ada di sekitar memang secara logika dan apa yang kita lihat, ya, kita perlu berjaga-jaga. Kita perlu bekerja sama dengan Tuhan. Jangan kita mencobai Tuhan. Tetapi saudara, janganlah takut yang berlebihan, jangan gelisah. Seperti pemazmur dan berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah? Berharaplah kepada Tuhan. Dan Yesus berkata kepada kita sekalian saat ini, pada saat pagi hari ini, dikatakan, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Maka aku akan meluputkan engkau dari malapetaka apapun dan wabah-wabah penyakit apapun, dan aku akan memuliakanmu. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama menaikkan pujian. Saya rindu mengajak saudara sekalian, dimanapun saudara berada saat ini, mari kita bersama-sama menaikkan pujian El Shaddai. Tak usah ku takut, tak usah ku susah, tak usah ku bimbang, tak usah ku cemas, karena Dia adalah penjaga kita. Dia akan terus memelihara kita. Dia adalah El Shaddai. Dia adalah Allah yang maha besar. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian ini. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Amin. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Amin ya Tuhan. Tak usah ku susah. Mari saudara katakan kepada dirimu sendiri. Siapa yang lagi bimbang, khawatir, takut dan susah, Roh Kudus akan senantiasa menghiburmu dan Dia tidak pernah meninggalkanmu. Amin. Amin. Bersama-sama katakan El Shaddai. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar dan Dia besar. Amin Tuhan. Inilah pujian kami, inilah pengakuan kami di hadapan-Mu. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Sekali lagi katakan, tak usah ku takut. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Amin, amin Tuhan. Tak usah susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Mari serukan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Amin, amin Tuhan. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa.
melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Amin Tuhan. Setiap kami mengakui Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Engkau adalah Allah yang Maha Besar. Amin. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai, Berkatnya melimpah. berkatnya melimpah. Sekali lagi katakan saudara, berkatnya terus melimpah. Berkatnya melimpah. El Shaddai. Kita sembah Dia. Kita sembah Dia. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib. Tak berkesudahan Tuhan kasih dan setiamu. Engkaulah penjaga kami Tuhan. Syukur Tuhan. Dahsyat Tuhan. Tak berkesudahan kasih dan setiamu. Penjagaanmu terus nyata dalam hidup kami. Haleluya. Yesus, Engkau mulia. Syukur, terima kasih ya Allah yang Dahsyat kudus, Engkau ya Yesus. Engkau Allah yang agung. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seumur hidup kami tetap akan percaya kepadamu Tuhan. Amin. Engkaulah sumber pertolongan kami. Engkaulah yang senantiasa menguatkan kami, menopang hidup kami. Dan Kau tidak akan pernah membiarkan kaki kami goyah. Di dalam kami menjalani hari-hari kami, situasi dan kondisi apapun Tuhan, Engkau terus menopang kami, Engkau terus menguatkan kami. Bahkan Engkaulah penjaga kami Tuhan. Penjagaanmu Tuhan terus konsisten di dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah terlelap, Engkau tidak pernah tertidur. Engkau terus Tuhan bersama dengan kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau juga adalah perlindungan kami Tuhan. Engkau selalu melindungi kami, membentengi kami, meluputkan kami dari apapun, dari segala wabah penyakit, dari segala malapetaka. Engkau meluputkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami saat ini. Dimanapun kami berada, setiap umat-Mu, setiap jemaat-Mu Tuhan, Engkau menjumpai setiap kami Tuhan. Engkau melawat setiap kami Tuhan. Kasih-Mu terus mengalir. Tangan kuasa-Mu terus menjamah setiap kami Tuhan. Tidak ada satu pun yang Kau lewatkan kehidupan kami. Dimanapun saat ini kami berada Tuhan, Engkau terus bersama dengan kami. Engkau yang akan terus menjaga kami. Engkau yang akan terus menguatkan kami. Tetap terus kami menaruh kepercayaan kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Apapun bentuk tipu muslihat iblis, panah api serangan baliknya atas setiap komitmen kami saat ini, kuasanya kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa darah-Mu Yesus senantiasa menutup bungkus kehidupan kami, tubuh jiwa roh kami. Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Dan Tuhan Kau senantiasa membentengi kami dengan tembok-tembok api-Mu secara rapat, sehingga kami boleh terus berkemenangan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan pujian. Kiranya Engkau memberkati aku. Haleluya Tuhan. Berkat-Mu tercurah atas kami semua Tuhan. Haleluya.
daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan, kiranya Engkau memberkati aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh Kudus-Nya ada menyertai kita sekalian, memberikan hati yang bijaksana kepada kita sekalian, dan membuat berhasil akan apapun yang kita kerjakan mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Tuhan Yesus memberkati.